Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, sekarang kita akan mengupas materi tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Setelah belajar materi ini, sobat semuanya dapat menganalisis unsur kebahasaan pada teks pidato persuasif. Ciri-ciri yang pertama, terdapat nominalisasi atau pembendaan. Pembendaan merupakan ciri khas teks eksposisi. Untuk teks pidato persuasi itu sama halnya dengan teks eksposisi, di mana pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Perhatikan contoh berikut. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pada kalimat selanjutnya, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Antara kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan, yang dihubungkan oleh kata memberlakukan pemberlakuan. Nominalisasi atau pembendaan digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun. Kata kerja, kata bendanya adalah pembangunan. Mendaur merupakan kata kerja. Pendaur ulangan merupakan kata benda. Berhasil merupakan kata kerja, keberhasilan merupakan kata benda. Begitu juga dengan merintis merupakan kata kerja, perintisan merupakan kata benda. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Ini upaya agar bentuk tulisan runtut, kohesi, dan koheren, artinya berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Bentuk ciri kebahasaan yang kedua adalah pasif, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi atau teks pidato persuasif umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, yaitu seperti saya, bukan ya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat, warga negara, atau yang berwenang. Misalkan ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Bentuk pasif, ciri-cirinya adalah kata kerja diawali dengan di. Contohnya, dilakukan, dikerjakan, disapu, dibaca, dan sebagainya. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga adalah kosakata yang sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, sumber daya alam banyak digunakan. Istilah-istilah tersebut contohnya seperti tanah ya, tanah, regenerasi, sumber daya alam itu merupakan rantai kata atau rumpun kata yang saling berkaitan. Nah, yang terakhir adalah ciri penting kebahasaan merupakan penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini adalah pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab, karena, sebagai hasil dari di pihak lain. Baiklah sobat semuanya, supaya kalian mengerti dan lebih memahami, ayo kita berlatih. Bacalah cuplikan pidato berikut ini. Belajar bisnis bagi pemula bukan hanya untuk para pengusaha muda. Untuk menjadi pengusaha sebaiknya dilatih sedini mungkin, karena kebiasaan menjual barang atau menawarkan produk tidak harus menunggu seseorang lulus dari kuliah.
Membuat produk bisnis pun bisa dimulai dari usia PAUD. Pembuatan produk hasil karya siswa bersama guru dapat dijual ke siswa yang lain secara sederhana. Oleh karena itu, diperlukan kerjasamanya antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah agar jiwa pengusaha ditumbuhkan dari usia dini. Selain itu, guru pun dituntut untuk kreatif. Pembelajaran project based learning tidak melulu hanya studi pustaka atau bersifat penelitian. Ada kalanya siswa-siswi membuat produk bisnis sehingga dapat dijual di sekolah. Ayo kita analisis unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dari penggalan teks pidato tersebut ya. Yang pertama adalah kata nominalisasi, yaitu pada pembendaan pada kata pembuatan. Membuat produk bisnis pun bisa dimulai dari usia PAUD. Nah, kata nominalisasinya pembuatan produk hasil karya siswa. Ini ada kaitannya dengan kata pertama, yaitu membuat kata kerja, kata bendanya pembuatan. Yang kedua adalah kata pasif. Kata pasif contohnya yang ada di teks adalah untuk menjadi pengusaha sebaiknya dilatih sedini mungkin. Yang kedua, produk hasil karya siswa bersama guru dapat dijual ke siswa yang lain. Kemudian yang ketiga, selain itu guru pun dituntut untuk kreatif. Nah, kata pasifnya adalah dilatih, dijual, dituntut. Selanjutnya kata teknis atau istilah yang saling berkaitan, yaitu produk, pengusaha, bisnis. Selanjutnya project based learning, penelitian dan studi merupakan kata-kata istilah. Yang terakhir adalah kata konjungsi, kata hubung atau kata tugas. Agar jiwa pengusaha ditumbuhkan dari usia dini. Agar merupakan kata konjungsi. Oleh sebab itu diperlukan kerjasamanya. Oleh sebab itu merupakan kata konjungsi. Selain itu guru pun dituntut untuk kreatif. Selain itu merupakan kata konjungsi. Yang terakhir, untuk menjadi pengusaha sebaiknya dilatih sedini mungkin karena kebiasaan menjual barang. Kata karena merupakan konjungsi. Gimana semuanya? Sudah paham kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.